baru memutuskan ini seperti apa Raja sih, karena memang dengan adanya kasus kemarin memang bagi yang berdampak juga lah ya, tapi secara nggak semuanya orang juga karena memang kasus terus nggak makan nggak mungkin. Cuma memang update-update terakhir kan menunya belum diupdate yang baru, misalnya jenis-jenis tambahan menunya belum itu. Artinya tidak ada permasalahan masalah segi di bisnis. Kalau secara itu nggak dengan ada. kasus tersebut. Cuma karena kita memang kan dalam artian kan memang bisnis Raja ini kan bukan bisnis yang terus-terusan ya, kadang-kadang kayak musiman gitu loh. Nah makanya sekarang kita lagi mau ketemu lagi untuk gimana nih kedepannya seperti apa, terus tanggung jawab kita kepada franchisee seperti apa, itu yang terpenting dulu. Tapi kalau untuk niat untuk mengganti untuk apa belum ada sama sekali, tidak, dan malah mungkin tidak ada. Tidak ada Ya. Oke Pak, maaf, pasca terjadinya seperti yang di pemberitaan KDRT, kerugian yang dari Rejesi sendiri Nah, kalau kerugian nggak ada pasti, tapi kerugian untuk misalnya omset mungkin berkurang mungkin. Tapi mungkin berkurangnya apa karena kasus itu atau karena memang bisnisnya musiman itu aja ya. Tapi kalau saya melihat ada sedikit berefek ya. Tapi kalau segi makan mungkin kalau yang fanatik enggak mungkin. Tapi kalau ada yang kecewa mungkin. Tapi kalau yang memang nggak paham, orang awam makan ya makan aja. Nggak perlu ada masalah, nggak ada masalah. Kalau memang makanannya enak ya makan aja. Tapi permasalahannya kan di mana-mana kayak sapi ini kan mungkin bisnis musiman, jadi nggak bisa orang tiap hari makan sapi terus kan, mungkin bosen. Nah kita yang lagi mau meetingin di pemegang saham adalah bahwa apa yang harus kita lanjutkan ke depan ini, karena franchisee juga banyak yang komplain kan. Nah kalau dulu mungkin franchisee dengan adanya kakak kan story itu kan membantu. Kalau sekarang kan dengan ada kasus ini kan sudah nggak bisa story lagi, udah nggak bisa tampil lagi. Itu seperti apa? Itu nanti kita akan bicarakan dengan pemegang sahamnya Gokris dengan kakak Bilal. Berarti para franchise komplain keberatan jika masih bersama Bilal? Enggak ada urusan itu sih, nggak ada. Tapi omsetnya ya, karena omsetnya kok turun. Ini nutup operasional apa enggak? Kalau nggak nutup operasional kan di mana? Nah, gitu loh. Berarti ada efeknya juga ya? Kalau menurut saya ada. Tapi kan kalau komen-komen kan banyak, nggak ngefek kalau makan. Tapi menurut saya pasti ada. Pasti ada, karena kadang-kadang kan kita kalau makan itu kan mungkin ada yang kecewa, kesel lah makan. Mungkin ada yang karena seneng makan kan. Tapi kalau orang awam karena makanannya enak ya makan aja. Tapi memang bisnis, kebetulan dengan adanya case bisnis sapi ini juga menurun gitu loh. Bisnis sapi ya, contoh misalnya musiman lah ya, ada dulu misalnya ada merek apa lagi boom ya, kalau kita nggak maintain kan drop. Kecuali kita ayam goreng, kalau ayam goreng mungkin nggak ada bisnis musiman, karena ayam goreng itu kan orang tiap hari makan ayam. Tapi kalau sapi bakar itu sapi ya, itu kan takutnya musiman itu. Artinya Bilar pun di Raja ini tidak ada permasalahan apa-apa, tetap berjalan lancar ya, aja ya? Berjalan, cuma memang dengan adanya ini kan tidak ada menu baru ya kan. Terus franchisee juga komplain terkait omset merosot, itu aja. Kalau itikat kita mau ngeluarin nggak ada. Cuma memang kan sebelumnya saya sempat katakan kalau di perjanjian ada, kalau misalnya berbuat kejadian ini, tapi itu kan di perjanjian. Tapi kalau secara bisnis pertemanan harusnya nggak ada. Kecuali memang kita profesional nih. Nah, gue angkat lu sebagai BA, ya toh, gue bisa pecat. Tapi kalau dia juga sebagai owner ya kita omongin baik-baik kekeluargaan kan, tujuannya kekeluargaan. Artinya berita yang beredar itu tidak benar bahwa Raja akan meninggalkan Bilar dan salah satu kan kalau di berita semuanya gitu. Kan aku tidak pernah ada kata-kata saya akan meninggalkan Bilar. Coba dicek di konten-konten saya ataupun saya di wawancara tidak ada. Oke kok, ini Bilar kan orang awam pada belum memahami keseluruhannya. Untuk mempertegas, Bilar ini brand ambassador atau dia juga memiliki? Saya udah bilang berkali-kali bahwa kakak Bilar itu adalah pemegang saham. Itu yang pertama. Nah, kalau pemegang saham, otomatis karena kita mengajak dia join, pastinya juga double dong sebagai BA. Udah pasti. Contoh barusan ini, saya acik, ya kan, saham kami dibeli oleh Ayu Dewi, ya kan. Sekarang saya tanya, Ayu Dewi sebagai BA juga enggak? Nah,
Kan kita mengajak Ayu Dewi itu masuk ke perusahaan kita supaya dia bisa jadi brand image-nya dong. Memang secara tidak langsung tidak ada ngomong kepaten bahwa kalau masuk harus B, enggak. Tapi secara tidak langsung kan image-nya, oh dengan Ayu Dewi masuk maka dikacik Ayu Dewi. Kemungkinan besok juga punya ada BA lain mungkin. Nah begitu juga misalnya Rizky Bilar. Teman-teman kan juga tahu Raja C by Rizky Bilar, ya kan? Karena yang dijual kan image dari kakak Bilar, bener dong? Nah, tapi dia memang real pemegang itu bisa kita buktikan di surat akte. Cuma kan saya nggak mau nunjukin berapa jumlah sahamnya, kan nggak etis lah. Tapi saya pastikan dia juga pemegang saham dan owner. Bos sendiri ada ketakutan nggak pas ada mencuat kabar berita ini aku lagi kerjasama, ada ketakutan nggak bisnisnya akan bubar kayak gitu? Kalau Raja C, kalau Raja C dari sebelumnya kan saya udah keluar. Coba cek di story saya sudah nggak mau ngurusin itu kan dari kakak Bilar. Karena apa? Karena saya mau balik fokus ke IT lagi. Kalau ngurusin kuliner lagi nggak kerja, ya toh. Itu kan secara operasional kan di di Christopher. Jadi saya cuma bantu secara repost itu aja, ya kan. Tapi secara di akte saya juga masih memegang saham. Kan melihat Rizky Bilarnya atau Lesti ini memiliki fans yang begitu fanatik, ya kan? Dengan terjadinya seperti ini dikomplain nggak sih sama kalau fansnya? Untuk fans, kalau saya kan nggak pernah ikut-ikut, karena kan selama ini kan saya pertemanan sampai hari pun kan gini, kalau kita berteman kan terkadang ada masalah, nggak ada masalah, kita kan nggak bisa masuk ke ranah urusan keluarga. Makanya kalau kemarin tanyain ini saya nggak bisa komentar, karena itu kan urusan keluarga. Karena secara pertemanan saya masih berteman, paling kan cuma kasih nasihat, ya toh, ya kan, kasih masukan. Tapi kalau secara itu kan saya nggak akan bisa ikut urusan keluarga masing-masing gitu, ya kan, nggak etis lah saya ikut masuk keluarga teman-teman wrestler kan. Tapi kalau di komen mungkin di DM ini gimana, dibully kan, kalau gitu. Kalau dibully nggak ada sih sampai hari ini, nggak ada bully, nggak ada apa, karena saya nggak pernah mau ikut-ikut, ya tahu, ya kan. Hari ini nggak ada. Paling sampai saat ini masih hubungan nggak? Ya, saya jawab masih hubungan. Oh sampai saat ini nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Nggak ada maksudnya bully ataupun mengecek-ngecek, nggak ada. Cuma paling tanya gimana, masih hubungan nggak? Ya masih. Namanya teman, masa gara-gara kasus gitu nggak berteman, kan nggak mungkin. Berarti komunikasi sekarang sama beliau masih terus berlanjut sampai saat ini? Masih komunikasi, barusan masalah pribadi atau masalah? Masalah Raja C juga. Iya, masalah Raja C atau rapat umum memegang saham, saya bilang setelah kita nanti cek data-datanya, kita ketemu untungnya berapa, kalaupun rugi berapa, setelah itu kita ngobrol lagi, terus kita pikirin franchise-nya seperti apa, ya setelah itu maunya seperti apa, kan gitu. Karena awalnya saya pernah bilang, waktu sebelum-sebelumnya kan saham saya rencana mau saya jual ke kakak, karena saya nggak mau bisnis di kuliner yang saya nggak paham gitu loh. Yang saya masih tetap incas gitu, saya maunya invest, saya nggak mau incas gitu. Bos sendiri ada arahan nggak buat kayak Bang Bilar nih? Keadaan Bang Bilar kan saat ini kan di boykot sama TV, tidak bisa lagi. Dan ada arahan untuk, bisnis aja bareng cara kerja sama ke depan. Itu kan susah, belum ketemu kan. Tapi kalau di boykot itu kan mungkin ya tadi sempat saya bilang di wawancara sebelumnya, karena image kan, mungkin karena waktu itu orang ngomong KDRT, orang takutnya kalau masuk TV nanti menjadi contoh yang nggak baik, itu aja mungkin. Tapi kalau secara di boykot terus bisnis, nah, kita masih bisnisnya di area Raja C sama King Banana Crispy kan. Gitu. Tapi dengan menampilkan wajah dari si kakak sendiri, nggak takut nih akan kehilangan customer? Kalau saya nggak ngefek ya harusnya ya. Karena nggak mungkin dong si sapi nanti wajah saya. Kan udah jelas itu kan si Raja C by Rizky Bilar. Apapun resikonya tetap ada wajah dia. Bener dong. Masa karena kasus itu gambarnya dihilangin misalnya. Ya tahu kalau di tempat bawah saya kenapa dihilangin, karena memang bawah itu tertutup, pindah tempat. Ya tahu nggak mungkin dong. Nanti saya bikin usaha kuliner by Basuki, ada masalah, Basukinya dihilangin, nggak mungkin. Kan itu jelas by Rizky Bilar. Saya rasa nggak seperti itu sih. Nah, tapi dengan kejadian gini, bangkrut nggak sih, ada kebangkrutan nggak sih? Kalau bangkrut saya kurang paham. Nah, makanya itu saya masih nunggu laporan keuangannya. Tapi kalau omset memang berkurang, itu tidak karena kasusnya, tapi mungkin salah satunya juga karena Raja C-nya juga tadi saya bilang bisnis musiman juga gitu. Kalau boleh tahu penurunan itu sangat drastis. Berapa persen? Ya kalau saya lihat sekarang ada beberapa kan juga udah tutup juga kan. Tapi penurunan kalau di outlet saya sendiri itu 20-30%. Karena mungkin orang makan C sapi kan kalau dulu hip
Iya. Orang nyoba semua. Ya kan sekarang mungkin udah nyoba, udahlah kok nggak ada menu baru, mungkin seperti itu. Tapi dari bisnis lainnya pun sama, coba lihat bisnis lain. Oh, lagi bagus, tiba-tiba lama orang-orang bosen, ada menu, ada apa bisnis lainnya yang baru, pindah, ya kan? Orangnya itu aja kan? Gitu loh. Berarti tidak ada ketakutan untuk hal bisnis bersama Kalau Bilar ya? ketakutan pasti, semua orang kan takut rugi. Nah, makanya nanti kan dilihat setelah kita meeting, kita lihat apa namanya, nanti laporan keuangannya seperti apa, terus kedepannya mau seperti apa, tanggung jawab kita di franchise seperti apa. Belum ketemu kita, masih nunggu kakak pulang dari itu sambil kita ngecek laporan keuangannya. Sejauh ini belum pernah ketemu lagi sama kakak? Belum, sekali aja terakhir. Ada waktu itu, Di mana? pas kasus. Oh. Nah itu rahasia dong. Itu maksudnya Bos Nis sempat disupport ya terhadap keluarga mereka pas Kalau mau namanya tes. temen kan apapun resikonya pasti support, ya toh. Tapi kan kalau kemarin ngomong kecewa nggak dengan kasus itu, ya namanya orang ada kekerasan ya pasti kecewa, ya dong, udah pasti. Nggak mungkin kita ngomong happy kan, nggak mungkin, ya turut prihatin. Tapi makanya kemarin saya bilang doa terbaik, ya kalau sekarang udah baikan ya puji Tuhan lah, ya kan. Tapi kalau sama temen, kecuali kita bermasalah sama kita, ya toh, ya wajar kalau kita bermusuhan karena masalahnya langsung ke saya, tapi masalahnya kan nggak ada hubungan sama saya. Ya kan, saya masih berteman dengan kakak, masih sama Didik, masih ya sama Ayah Gejora. Kemarin saya sudah WA juga dibalas, ya toh, masih hubungan baik karena sama kakak-kakaknya kakak Bilar masih baik, sama ibunya Bilar sama ayahnya masih baik. Karena kan nggak langsung ke saya, kalau misalnya berantemnya sama saya mungkin kan. Ya, Oke, ini juga kan yang kita tahu bersama Leslar Entertainment ini kan bubar juga ada karena faktor kekerasan. Oh, bubar ya? Kalau itu Iya. saya belum ikut lagi informasinya, serius. Bubar. Mungkin Manajemen. apakah bubar orangnya apa? Semua Bubar break kegiatannya semua. di-stop semua. Ya itu mungkin bubar karena timnya mungkin masih vakum. Vakum. Tapi kan itu masih ada channelnya. Enggak. Udah nggak ada? Oh, saya belum ngikutin lagi lah itu. Manajemen Leicester dinyatakan bubar lah. Ya mungkin ya dengan mungkin case kemarin ya. Tapi kalau itu saya belum cek lagi sih, belum lihat, Oh. belum tanya kabar. Bapak sebagai Makanya- sahabat sangat menyayangkan berarti. Udah pastilah. Saya berapa kali ketemu, aduh, nggak, kan sudah bilang nggak pernah nyangka kenapa bisa seperti ini ya. Mungkin ya jalannya lah kali ya. Karena selama ini saya lihat baik-baik aja, ya kan. Saya cuma mampir terakhir yang nyobain Lamborghini dia itu aja sih. Saya nggak pernah banyak. Terakhir kan karena kesibukan saya juga kakak sibuk, jadi nggak pernah banyak ngobrol. Kalau dulu kan sering ke rumahnya ngobrol, dia ke sini. Terakhir kan jarang. Ini juga sorry untuk mempertegas aja. Berarti dalam arti nanti ada pertemuan membahas untuk gulung tikernya bersama atau gimana? Bukan. Nah, mau lanjut apa enggak? Nah. Kalau saya udah pasti keluar kan. Iya. Nah, tinggal ke depan ini Raja C mau dilanjutin siapa? Mau dilanjutin oleh kakak Bilar atau dilanjutin oleh pemegang saham lainnya? Kokris atau pemegang saham lainnya? Kalau saya udah pasti mundur karena saya udah menyatakan kan. Cuma saya kemarin mundur itu secara pribadi. Ya kan, tapi secara saham itu menunggu nanti laporan keuangannya. Oh, ini segini, untung ya lu bagi gue dong bagian gue. Oh, rugi segini ya berarti saya harus keluar senilai kerugian saya, kerugian perusahaan, senilai saham yang saya punya. Apa sih yang membuat bos jadi mundur nih? Ya tadi saya bilang, saya maunya fokus di bisnis saya aja. Bukan karena perihal itu. Enggak, itu kan udah lama, itu sebelum kejadian. Nanti kalau coba lihat di IG saya, story, itu ada saya kata-kata saya, itu jauh sebelum kejadian ini. Oke. Oke. Siap. Nah, terakhir Pak melihat dia kan saat ini sudah kembali nih damai. Gimana menurut? Ya, menurut saya gini ya, ini yang juga sana kita alamin dah. Mungkin Mas ataupun teman-teman semua kalau yang punya keluarga pasti berantem. Saya berani jamin tidak ada satupun keluarga yang tidak bertengkar, ya toh? Nah, tapi kalau dengan sekarang hubungan baik ya mungkin saya berharap juga kakak benar-benar sadar kalau memang itu, ya kan. Mungkin Dede juga koreksi diri juga apa yang membuat seperti itu, ya toh. Nah, kalau udah baik ya dipertahankan, ya toh, belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kalau mungkin kita bukan public figure, berantem udah selesai, gak ada yang tahu juga kan. Tapi permasalahannya kan ini public figure yang fansnya segitu banyak dan fanatik, hal kecil pun bisa menjadi bukit. Tapi kalau kita berantem, misalnya lah kita ngomong kepukul nih misalnya, nggak ada yang tahu. Tapi kalau public figure siapapun itu pasti kan uang kesenggol dikit udah pasti, bener dah. Nah, makanya dengan adanya ini baik ya saling koreksi diri untuk ke depan supaya nggak ada masalah-masalah lagi yang lebih berat gitu. Nah, ini kan kabar baiknya Dede juga sedang Juga gue. belum cerita kan? Terakhir saya nggak pernah baca infotainment.
Iya, karena kalau baca infotainment nggak kerja nanti, gitu loh. Nah, ya puji Tuhan lah ya. Ya moga-moga dengan adanya ini kan berarti rujuk balik dengan anak kedua berarti berkah. Mungkin kasus kemarin sebagai pembelajaran mereka berdua. Mungkin untuk kedepannya lebih bagus lagi. Dengan anaknya yang lebih, kalau biasanya itu kalau orang ngomong itu kalau punya anak hamil, anaknya lahir, berkah keluarganya itu nambah lagi. Bener nggak? Tapi yang penting anak, jangan istri. Kalau istri, bebannya pusing kepala. Oke nih. Ya. Terakhir pesan untuk Pasti kelihatannya enggak. Memang dari dulu mungkin kata-kata baper itu bisa diganti dengan fanatik mungkin itu. Ya pesannya ya tetap kalau memang udah terjadi seperti ya tetap support. Kalau memang support ya tahu, kalau yang kecewa bisa recover lagi kekecewaannya dengan hal-hal yang lebih baik itu aja. Ini memang mereka kompak sih. Oke, terima kasih banyak.